Ya, oke guys, back lagi sama gue ya karena data nggak bisa bohong. Oke, hari ini Senin 2 Januari 2023 ya. Oke, ya sih tadi hari ini gimana guys? Iya naik ya, 0,0 naik dikit. Oke. Iya hari ini gue mau ngobrol santai aja ya guys soal antara ini ya dana investasi bisnis UKM yang lagi sedikit kontroversi gitu ya, di mana ada berita bahwa banyak pengaduan ya terkait Santara, juga kalau nggak salah Tanifan juga gitu ya. Mm-mm. Dan dan ini baru aja kena sanksi dari OJK ya. Pertama gue disclaimer bahwa gue nggak mau bahas politik di sini ya guys. Gue tahu siapa di balik ini, siapa pendirinya, tapi gue nggak mau bahas itu. Gue bahas di sisi lainnya ya, di sisi kebijakan dividennya itu ya. Ini kenapa gue tertarik bahas karena gue pribadi melihat ya masyarakat kita itu gak, maaf ya, masih gampang percaya sama hal-hal yang di luar, yang return investasinya tuh nggak masuk akal gitu loh. Ya itu nanti gue akan bahas ke sana ya. Yang pertama kita bahas Santara itu sebenarnya adalah equity crowdfunding ya. Apa itu equity crowdfunding? Itu lo bisa buka di sini dan lo akan muncul layar ini ya. Ini dari OJK sendiri. Ya intinya adalah meningkatkan daya serap dana investasi dari masyarakat ya, maka equity crowdfunding hadir sebagai satu instrumen alternatif untuk mengajak masyarakat ikut andil lah. Ya, intinya menggalang dana dari masyarakat dan crowdfunding dibagi dalam 4 jenis. Donation based ya, berdasarkan donasi ya. Di sini semua investor, para pendonor yang nyetor modalnya nggak dapat imbalan apapun ya. Ini nggak dapat imbalan. Nah, ini sifatnya non-profit seperti membangun panti asuhan atau sekolah. Jadi lu nggak dapat imbalan nih. Itu tipe pertama donation based ya, based on donation. Second, number two, reward based berdasarkan hadiah ya. Mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan ya, mungkin berupa barang, jasa atau hak ya. Biasanya di industri kreatif seperti games ya. Misalnya waktu itu gue ingat banget game apa tuh penerus, kalau lu tahu game Suikoden ya di PlayStation itu, para pendiri lamanya dia ngadain crowdfunding juga untuk bikin judul baru tapi tema-temanya mirip. Dan hadiahnya itu berupa ya lu dapat gamenya. Kayak gitu, gratis ya kalau gue nggak salah, ini koreksi gue ya. Nah ini contoh yang reward base ya. Debt base berbasis hutang ya. Crowdfunding ini sama dengan pinjaman biasa di mana debitur akan mengajukan proposalnya dan akan dapat imbal balik bunga. Nah, yang keempat, tipenya adalah equity base ya, berdasarkan ekuitas ya, sama seperti saham konsepnya di mana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan itu dengan imbalan dividen. Nah, si Santara ini termasuk yang ini guys ya, termasuk yang ini ya, yang empat, equity base. Jadi Santara tuh sebenarnya apa ya? Ini yang gue baca ya, baca-baca aja yang gue tangkap intinya. Ini bursa efeknya untuk UMKM kecil lah kasarnya gitu. Ya. Jadi misalnya kan kalau yang perusahaan yang di Bursa Efek Indonesia kan, itu kan perusahaan-perusahaan gede, BRI, BCA ya. Nah, di mana lu untuk bisa listing di Bursa Efek Indonesia tentu syaratnya berat, berat banget ya nggak, buat dapat mod ya nggak. Di mana kan dia menawarkan kayak BRI misalnya mau IPO, dia menawarkan sahamnya untuk dibeli masyarakat dan masyarakat berbondong-bondong beli. Dengan tujuan BRI-nya dapat modal sehingga BRI-nya bisa ekspansi kemana-mana, nggak pakai uang bank, nggak ngutang, tapi dengan imbalan kepemilikan saham ya, ngerti ya, dan lu dapat dividen. Nah ini kira-kira Santara konsepnya sama, cuma dia untuk UKM guys ya, untuk UKM. Jadi misalnya bakso Pak Subur ya, di dekat warung, atau bakso Haji mana, Ibu Haji Minah misalnya gitu loh, atau soto Pak Budi gitu loh ya. Pokoknya ya UKM-UKM kecil.
gitu loh. Jadi kan UKM kecil ini kan sulit dia kalau mau listing di Bursa Efek Indonesia, makanya dengan adanya Santara ini jadi semacam ya inilah dia bisa dapatkan penambahan modal dengan menawarkan sahamnya, saham si UKM kecil inilah ya, saham si UKM kecil ini sehingga dia dapat duit, dia bisa ekspansi intinya lah UKM UKM ini, entah itu ekspansi, entah itu mau ngapain ya, atau bisa bisa dijajanin sendiri ya terserah dia. Lu kan nggak tahu, lu nggak bisa pantau. Nah ini nanti ada kelemahan kelemahannya tuh ada ya kayak gini. Jadi lu tetap harus ini yang nanti mau gue bahas ya. Oke. Santara ini sebenarnya ya itu tuh dia terdaftar di OJK loh guys sebenarnya ya. Ini gue udah cek ya. Daftar platform equity crowdfunding yang telah mendapatkan izin OJK, dia dapat izin nih guys kalau lo buka itu dari tahun 6 September 2019 dia dapat izinnya ya. Tapi inget ya guys, dapat izin nggak berarti itu lo otomatis 100% free, nggak kena scam. Ya, lo pay attention ya, pay attention. Jadi lo hati-hati ya, nggak berarti dapat izin OJK, eh, lo nggak terhindar dari scam gitu loh, ya nggak. Scam itu sekarang ada yang bersifat legal gitu loh. Jadi dia tidak melanggar aturan apapun. Ada loophole lah di situ lah. Loophole, lu tahu loophole lah ya. Loophole itu apa sih? Apa ya loophole di Indonesia? Eh, ya ambiguity lah. Ambiguity, loophole itu semacam keambiguitas ketidakjelasan dalam sebuah peraturan ya, sehingga bisa dimanfaatkan gitu oleh oknum tertentu gitu loh. Ya kasarnya scamin lo gitu loh. Di saham Bursa Efek Indonesia bisa juga misalnya peraturan bahwa perusahaan kan tidak wajib bagi dividen ya. Sehingga ada beberapa perusahaan, nah ini contoh ya. Sehingga ada beberapa perusahaan tidak membagikan dividen padahal dia untung. Tapi dia tidak melanggar aturan apapun, tapi basicnya lu tuh sebenarnya di scam gitu loh. Ngerti ya? Lu ngerti ya? Maksud gue gini loh. Ya, iya itu maksud gue. Di levelnya perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia aja. Itu ada loophole semacam itu di mana perusahaan memang tidak wajib membagikan dividen sehingga mereka bisa menggunakan itu. Nah, di sini jadi artinya di sini kita yang harus pinter ya, guys. Kita yang harus pinter dalam milih-milih. Nah, ini jadi meskipun Santara ini ada di OJK 2019, itu nggak berarti lu harus percaya 100% apapun yang dikatakan di prospektusnya di Santara gitu loh. Karena ada loophole tadi yang gue bilang ya. Peraturan yang ambigu yang bisa dimanfaatkan. Bisa ya. Jadi di Bursa Efek itu bisa ya. Nah, di Santara kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini ya dia udah dapat izin OJK guys 2019, tapi di berita terbarunya nih lagi digebuk, diberi sanksi. Nggak boleh dulu karena banyak pengaduan guys. Ini banyak pengaduan ya. Jadi kalau lu buka aplikasinya juga banyak pengaduan di sana ya. Jadi itu ini bukan, jadi ini bukan channel-channel politik no ya. Jadi ini bener-bener kita bahas aja itu bagaimana ini jadi pertimbangan juga kalau lo mau investasi di crowdfunding, equity crowdfunding kayak begini, bukan hanya Santara aja ya, ada banyak model lain dan lo harus berpikir-pikir ulang gitu lah. Oke, sekarang kita buka nih isi-isi perusahaannya ya. Nah ini misalnya ya, sebenarnya situsnya bagus sih ya, cepet gitu. Gue sendiri pribadi bagus, lihat situsnya menarik. Ya situsnya ini menarik banget guys, gue akuin dibuka. Cepet juga loadingnya. Eh, Profesional ya, terlihat profesional ya guys, bagus gitu ya. Bahkan menurut gua lo kalau buka situsnya idx.co.id ini lebih keren menurut gua. Jadi itu memang memancing orang tuh tertarik gitu loh ya. Ya, ini emang keren gua akuin. Nah, ini perusahaan-perusahaannya nih ya. Jadi idenya ini bagus ya guys. Idenya bagus. Ini idenya bagus di mana dia ingin menjembatani ya sehingga UKM-UKM ini bisa dapatkan dana dari masyarakat supaya dia bisa ekspansi. Tapi ingat guys, ya ingat peraturan ini ada loophole-nya juga. Loophole-nya apa? Kalau ada perusahaan nakal yang cuma pemakan duit lo, bisa juga. Sekarang yang gue tanya gini,
Pertanyaannya, Santara maaf ya, pertanyaannya, kalau ada satu perusahaan ini nakal tidak menjalankan kewajibannya, Santara sanksinya apa ke mereka? Kalau Bursa Efek Indonesia ada sanksinya, ada ya. Nah, sekarang yang ditanya, yang harus jadi pertanyaan loh, Santara ini ngasih sanksi apa? Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan di dalam sini ibaratnya culas gitu loh, ya nggak melanggar kesepakatan, nah sanksinya apa? Nah, itu yang harus ditanya. Jangan asal investasi, itu dulu yang pertanyaan, keamanan lu berinvestasi dulu gitu loh. Ya kan? Ya oke lah, mungkin lu bilang ya di Bursa Efek Indonesia betul ada banditnya, ada mafianya, ada pasti ya. Tapi secara penegak, ya oke lo anggaplah itu busuk, anggaplah di pemikiran lo. Lu kan mau bilang mungkin Bursa Efek Indonesia, wah busuk nih banyak mafinya. Tapi lu tahu yakin dari mana Santara ini better, jauh lebih baik daripada Bursa Efek Indonesia. Nah itu gue tanya lagi balik ke lo, ya guys. Adalah sangat ironis ya, misalnya lu tidak mau invest saham di Bursa Efek Indonesia, tapi lu lebih percayakan duit lu, maaf ya, yang lebih rusak lagi. Itu, itu. Gue cuma nanyain ini ke lu aja, gitu ya. Oke, kalau lu buka ini atu-atu ya guys ya, misalnya gue buka ini ya, tabel trends, lu akan kebuka ini, nanti lu akan lihat prospektusnya ya, prospektusnya, nanti lu akan lihat kayak gini lah. Ya kelihatan keren guys, semuanya prospektusnya juga. Nah, gua nggak mau bahas di titik-titik lainnya ini apa ya. Gue langsung bahas ke kebijakan dividen yield-nya ini. Ini yang rawan orang Indonesia sering ketipu ya. Nah, ini dia nih. Dia menjanjikan proyeksi yield investasi 20 sampai 30%. Wow. Kalau lu, inilah, ini yang gue bilang bahwa masyarakat kita nih masih gampang percaya, basically percaya gitu ya. Yield yang besar gitu. Jadi kalau 20-30% ini udah setara pinjol ya guys. Pinjol itu kan dia, kenapa pinjol itu kaya ya? Dia kan minjemin barang, minjemin uang, kalau lu harus return setahun 30% ke dia. Jadi kalau lu beli barang atau pinjam barang 1 juta, lu harus balikin setahun 1.300.000. Kalau lu pinjemin 10 juta, menjadi dia lu harus balikin 13 juta setahun. Itu basically. Makanya dia kaya. Tapi karena pinjol itu tahu ini yield terlalu besar, apa bunganya terlalu besar juga, dia pasti tahu banyak yang gagal bayar. Makanya pinjol pasti kerjasama sama debt collector, udah pasti. Ya, karena tahu masyarakat Indonesia juga banyak culasnya juga, minjem nggak mau bayar kan, makanya disewa juga debt collector. Nah, sekarang kalau lu lihat yield dijanjikan 30%, 20 sampai 30%. Artinya kalau lu taruh 10 juta per tahun lu dapat 2 sampai 3 juta ya, itu gede banget guys. Yield 20-30% tuh nggak masuk akal. Basically nggak masuk akal. Ya, kecuali kalau di bursa saham sekarang di Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia itu perusahaan kayak batu bara. Itu memang karena harga batu bara melonjak ratusan persen, 200-300%, sehingga perusahaan batu baranya mampu membayar dividen yield sebesar itu. Itu tuh, tapi itu juga karena ada konflik perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terputusnya lah supply lah, dan juga Rusia tidak lagi menyuplai gas ke Eropa sehingga terjadi kelangkaan energi sana, sehingga mereka harus pakai batu bara lagi. Otomatis permintaan batu bara melonjak, dan kita, negara Indonesia sebagai eksportir nomor 1 batu bara terbesar dunia, kebanjiran orderan. Karena orderannya banjir, harga batu bara meningkat ratusan persen. Nah, sehingga perusahaan batu bara itu bisa kasih dividen. Ada yang 20% per tahun ada. Ya biasa ada. Nah, itu masuk akal, tapi cuma sekali-sekali doang kadang kejadiannya dalam 10 tahun mungkin ya, sekali-sekali doang. Di kondisi normal, bisa nggak perusahaan batu bara itu? Nggak bisa. Nggak bisa guys. Nah, sekarang lu, masalahnya ketika orang dikasih begini, kebanyakan orang kita ini nggak nalar. Maaf ya, gue bukan, masih belum nalar lah. Mereka berpikir ini mungkin, padahal nggak mungkin. Lu jualan apa return 20-30%? Ini bersih loh ya. Jadi yield ini adalah bersih. Bersih itu berarti tuh dia udah dipotong uang makan 3 kali atau 4 kali sehari. Gaji karyawan, udah dipotong listrik,
udah dipotong bensin, kendaraan, pajak, biaya-biaya tak terduga, mungkin ada kecelakaan atau kesalahan apa dalam setahun itu udah dipotong semua, tek, 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 tek. Terus lu masih bisa sisa 20%? Nggak mungkin. Basically nggak mungkin, 99% nggak mungkin. Kecuali ada satu kasus case khusus kayak ini ya, invasi Rusia ke Ukraina dan batu bara melonjak. Nah itu case khusus banget, itu bisa. Itu case-case khusus banget, ya. Itu juga di sektornya sektor energi gitu kan. Kalau sektor lain, nah paling normal ya guys. Ini karena gini guys, karena orang kita kan sedikit, mungkin orang yang pernah buka usaha atau jualan itu dibandingkan orang yang nggak pernah kan pasti lebih banyak orang yang nggak pernah ya guys. Jadi mereka tuh bingung return yield yang benar itu seberapa. Karena gini guys, coba lu buka usaha apapun deh. Lu buka usaha apapun sekarang ya. Entah lu buka rumah makan, ya, lu buka ya lu ya buka warkop kayak apa kayak atau lu franchise warteg gitu ya atau lu buka warteg gitu kan. Ya lu dagang apa kayak dagang toko PlayStation kayak atau rental kayak coba lu bikin pembukuan ya. Lu bener nggak bisa return bersih 5% per tahun? Belum tentu. Belum tentu. Lu nih udah kerja mati-matian nih, mungkin sama karyawan satu dua biji ya. Coba lu hitung-hitung, ada nggak lu return 5%? Kalau ada itu aja udah bersyukur. Kalau hebat lu mungkin hoki-hoki 10%. Bisa, ya bisa, ya. Tapi kan kebanyakan kejadian di lapangan kan susah, 5% aja susah, malah banyak yang rugi. Sekarang gini, kalau perusahaan lu aja udah usaha sendiri cari 5% aja susah, gimana caranya lu balikin ke orang? 10, 11, 12, 13, 14, 15% sampai 20%, 30%. Gimana caranya? Gimana caranya? Gitu loh. Ya makanya ini nggak wajar, angkanya ini nggak wajar guys. Il 20-30% itu udah nggak wajar. Tapi kalau lo masih mau coba-coba, oh siapa tahu aja bener. Nah inilah kenapa maaf ya penipu di Indonesia ini berkeliaran karena banyak orang masyarakat tuh percaya gampang dibodoh-bodohin. Paling waras ya contoh misalnya obligasi negara aja paling banter berani ngasih lo 4%, 4-5% lah mungkin paling tinggi ada ya. Kenapa? Karena itu angka yang udah paling maksimal dikasih gitu loh. Dan itu udah resiko paling udah termasuk apa? Minimalisir resiko lah. Resiko galbay itu ya paling dia berani kasih lo negara aja level berani cuma kasih lo segitu. Kalau obligasi yang korporasi swasta berani dia kasih 10-11%, makanya banyak galbay juga di sana kan. 10%, 10-11% tuh nggak waras menurut gua. Kecuali bisnis lu sangat hebat banget gitu. Ya, makanya itu gagal bayar. Ya angka yang normal gimana kalau return investasi ya mungkin 4% per tahun itu ya menurut gua angka waras ya. 5% mentok lah. 5% ya. Kecuali di saham, saham mungkin ada yang 7% dividennya ada, tapi lo pilih-pilih banget ya. Itu ada di saham bisa. Ya, di saham di Bursa Efek Indonesia ya itu ada bisa. Tapi kalau investasi jalanan-jalanan gini mah warasnya umumnya segitu. Investasi jalanan anjir. Enggak lah maksud gua ya bukan jalanan lah. Maksudnya ya yang pengawasannya kurang gitu lah gue bilang lah ya pengawasannya nggak atau lu ya investasi jalanan lu cari investasi sendiri gitu loh ya tanpa yang nggak jelas gitu loh maksud gue paling waras 4-5%, 20-30% tuh nggak waras ya ya. Ini demikian juga perusahaan lainnya ya di sini nih gue buka nih ya tuh dia pada ngasih janji-janji namanya janji-janji ini janji-janji 10-15%. Ah, maaf ya, gue biasa kalau ngeliat yang kayak gini-gini nih, maaf ya, gue nggak bilang mereka scam loh, gue nggak maksudnya di orang lain ya. Biasanya yang gue lihat suka kasih janji, maaf ya, scammer biasanya, biasanya scammer, maaf ya, biasanya nggak mungkin bos, 10-15% itu dividen tuh, aduh, lu hebat banget dah, kalah perusahaan batu bara kayak gini, bener, heeh. Ya. Kalau lu diproyeksikan di sini lu janjinya cuma kasih 3-4%, gue masih percaya.
Tapi ketika udah di atas 7-8% lu berani ngasih, gue alarm udah bunyi gitu loh. Kalau gue pribadi gue nggak percaya loh. Gue pribadi ya, gue nggak percaya. Ya, ini perusahaan apa lagi nih kita buka. Gue nggak bilang, gue nggak menuduh mereka yang ini ya. Cuma gue hanya mengkritisi angkanya. Nah ini juga dia mengkritisi kasih janji 11-15%. Ya inilah guys, karena masyarakat kita kan masih mostly tuh nggak ngerti return yang wajar tuh berapa. Kalau lu jangan gampang trimming iming 11-15%, bos semua kan langsung hype ya. Woi, gue kasih 100 juta per bulan, 1 juta doang, gue per bulan per tahun udah dapat 15 juta ya, nggak 15% dong. Lebih gede daripada gue bikin kos-kosan ya nggak, kos-kosan 1 juta paling lo return cuma 6 juta. Oh ini 2 kali lipat. Oh ya gue taruh duit gue. Ketika lo taruh duit lo nggak balik-balik. Dan ternyata dia nggak kasih lo 15%. Ini gue udah nonton video YouTube yang udah orang yang udah pernah invest di sini, ternyata yieldnya nggak ada segitu guys. Ternyata yieldnya cuma 1,5% lo dikasih dividennya, jauh banget dari janji-janjinya gitu kan. 11-15% itu ya. Ya, kenapa mereka cuma kasih 1-15%? Coba gue kasih tahu guys ya, karena memang bisnis itu lu hebat banget lah. Gitu udah hebat lah. Masih kasih dividen segitu 3% udah hebat. Nah, 2%. Emang marasnya segitu. Apalagi lu masih bisnis UKM kecil ya. Ya, kecuali lu mungkin bank gede, BRI ya mungkin lu bisa kasih. BRI kan total dividen 5,5% ya. Tahun depan kira-kira tembus. Nah, wajar ya, itu selevel bank gede aja paling banter lu dapat 4-5% loh. BC aja cuma 1%. Nah, ini lu percaya nggak? Nah, ini gua balikin ke lu nih. Ya, apa satunya lagi nih? Berapa dia kasih janji? Ya, 13-18%. Waduh. Oh, ini yang pet shop justru ya. Ya ketukar-tukar lah ini urutannya, tapi semuanya benar kok guys. Gue ambil dari situ tadi ya. 13-18%. Gua maaf nih guys ya. Gue bukannya apa ya. Gue cuma poin-poin dari apa yang mau gue sharing hari ini adalah kita nih harus waras dulu sebelum berinvestasi gitu. Waras. Return yang wajar tuh berapa gitu loh. Ya. Mungkin lo ada yang bilang, wah coba aja bro, siapa tahu bener. Nah inilah orang, maaf ya, orang yang digini, coba aja bro, siapa tahu bener. Lu bedakan mana sesuatu yang udah pasti kagak bener, udah pasti nggak bakalan dah. Gue sih nggak terlalu, ada orang jadi 11-20% sampai 30% kagak bakalan, nggak bakalan kan. Kenapa? Lu coba aja usaha sendiri. Kalau lu mampu, lu nggak perlu kasih orang dulu deh. Lu usaha dulu, lu return aja 5% dulu, bersih ya, 5% tuh bersih setahun loh. Itu jadi kalau lu punya dagangan ya, anggaplah usaha lu 200 juta, 1 juta aja biar gampang hitungnya. 1 juta mungkin lu buka apa tuh? Ya mungkin warung bakso gitu kan. Warung bakso 1 juta. Lu bisa nggak dalam setahun itu, lu untung 5 juta aja bersih. Bersih loh 5 juta ya. Jadi ini bersih. Bersih ini bukan uang makan. Bersih itu artinya udah dipotong makan, minum, listrik, gaji karyawan, apalagi tuh duit air, duit sejarah nggak terduga, ongkos bensin segala macam, tata beli bahan makanannya, bla 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 segala macam. Bisa nggak lu untung 5 juta per tahun? Ya, namanya kan bisnis kan pasti naik turun kan. Bulan pertama mungkin ramai, bulan kedua toto sepi, bulan ketiga toto ada aja yang aneh-aneh, tak tak ya nggak. Nah ini bedanya ya guys. Ini gua paham, masyarakat kita tuh gampang percaya yang begini-beginian. Makanya ketipu. Gua join di grup EBI itu investor Indonesia itu, yang ini yang bukan investor saham ya. Investor yang biasanya ada orang punya UKM kecil gini ya, cari modal, cari investor di grup EBI itu ya. Biasanya kasih janji tuh tinggi-tinggi gitu loh guys. Ya, tinggi-tinggi, dan lucunya sebenarnya mereka ini scammer gitu loh, tukang tipu gitu. Tujuannya menjebak orang-orang yang duitnya banyak tapi logikanya nggak jalan. Percaya bahwa ada return 10% per tahun kalau lu jual usaha. Begitu lu transfer duit ke dia jebret-jebret, ya udahlah, galbainya udah. Karena apa, nggak waras.
percaya, yang ngarepnya return yang gede-gede gitu loh. Gue pernah contoh ya, lihat postingan di EBI ini kalau lu coba lu kalau lihat postingan di EBI ada orang taruh usaha martabaknya dia, toko martabaknya dia yang katanya Jakarta, dia taruh dibilang Jakarta, gue nggak tahu Jakarta mana. Dia kasih caption begini guys ya, butuh modal 8 juta aja, sehari 80.000 lu dikasih. Wih, ya nggak? Kalau lu maaf ya, kalau kita nih orang yang nggak nalar ya, 80.000 kan kalau dari 8 juta kan 1%, betul ya, 1% per hari. Wih, siapa yang nggak mau bos? Ya nggak? Siapa yang nggak mau? Lu dapat cuma modal 8 juta, lu dapat 80.000 satu hari, berarti 1%. Berarti K30 lu dapat 3.200.000. Berarti return lu dalam sebulan, wih, 40%. Siapa yang nggak mau? Coba gue tanya sama lu, siapa yang nggak mau? Ya. Sayangnya itu cuma ada di dunia mimpi. Tapi percaya atau enggak, ketika dia post itu di Facebook, ada yang makan. Ada orang bodoh yang makan pasti. Ya. Sehingga ditransfer lah 8 juta. Tapi kalau lu pinter, lu nggak bakal termakan. Lu tahu ini pasti Ponzi, money game. Kenapa? Karena ketika dia terima duit juta 8 juta dari lu, pasti kan dia ada orang bodoh lagi yang transfer kan. Dia transfer 8 juta ke gua. Misalnya anggaplah gua si banditnya nih, scammernya. Sehari kan cuma 80.000 kan. Padahal lu gue bayar 80.000 pakai duitnya orang lain. Gue bayar terus. Sampai terus banyak-banyak, nanti ketika udah ratusan juta udah terkumpul ya, mungkin ratusan juta tuh bahkan gue kabur. Ya enggak? Karena nggak mungkin guys, lu jualan martabak 8 juta, lu bersih 80.000 sehari. Bersih loh 80.000 sama karyawan lo. Berarti kalau ada dua investor lu harus kasih 160.000 dong. Kalau ada tiga investor taruh 8 juta, lu harus kasih harus dapat 240.000 dong bersihnya. Nah ini nggak waras nih. Lu kerja apa? Gitu. Lu gimana lu cara nanganin tackle apa orang pelanggan, nanganin martabak, lu harus dapat pelanggan dulu yang banyak dong. Nah ini nggak beres. Nah tapi banyak yang ketipu nggak banyak, banyak yang percaya. Nah di Santara ini guys, terakhir ya penutup gue, kita di Bursa Efek Indonesia tuh kalau saham tuh beda logikanya guys. Ini kan dijanjikan dulu kan. Ini janji-janji gini kalau menurut gue ya, gue pribadi gue nggak percaya. Dan menurut gue, dan terbukti memang kalau lu nonton nonton di YouTube nih video yang udah terima dividen itu nggak sesuai janji. Ternyata cuma 1%, 2% gitu. Ternyata nggak sesuai janji 11%. Karena memang mustahil. Basically 99% mustahil, kecuali lu bener-bener bisnis batu bara sekarang. Mungkin ya, mungkin bisa. Ya. Nah kalau di dunia saham bedanya gini guys. Di saham itu perusahaan itu nggak pernah bikin janji bahwa lo pasti akan return 11-15, nggak pernah. Atau janji 7%, 6% nggak pernah. Di saham itu, di Bursa Efek, ini buat lo yang newbie banget, pemula banget ya. Perusahaannya untung dulu, duitnya udah dipegang, laporan keuangannya kita baca, kita lihat udah ada duitnya, udah dipegang. Ya misalnya dia udah pegang duit 2 triliun nih, mau dibagiin ke pemegang saham. Duitnya udah ada dulu guys. Baru dia rapatin, gue mau bagi berapa nih, kita mau bagi berapa ke investor. Ya, bagi 5%, 10%, 15%, 20%. Ini DPR-nya ya, maksudnya persentase yang mau dibagi berapa. Ya, misalnya untung 2 triliun ya. Oh, 1 triliunnya buat investor, 1 triliunnya buat perusahaan. Berarti 1 triliun itu dibagi-bagi ke investor ya. Nanti tergantung lu dapat berapa. Kalau lu dapatnya dividen lu masuknya di harga tinggi, ya mungkin lu cuma dapat 2% atau 3% dari dividen itu ya. Yield-nya ya. Yield-nya ya, bedakan yield-nya ya. Maksudnya 3% atau mungkin 4% atau 5%. Nah, jadi bedanya di dunia Bursa Efek Indonesia tuh, kita duit perusahaan itu duitnya ada dulu, baru dirapatin mau bagi berapa, duitnya udah ada, udah di depan mata gitu loh, baru dibagiin. Kalau ini nggak ada, duitnya belum ada, udah lu dijanjin dulu, janjin kasih begini. Ketika lu udah masukin duitnya, suka-suka gue. Kan tadi gue bilang ya, ketika lu udah masukin duitnya lo kena. Nah itu guys. Ketika lu udah masukin duitnya, lu
kehilangan power atas duit lo kan. You lose control upon your money, oke? Lu kehilangan kontrol dan suka-suka dia, gak bayar. Ini loophole ya, kan udah dijelasin di awal sama dia bahwa investasi itu adalah, nah ini guys loophole ya guys. Nah ini kan lo diingetin nih, merupakan aktivitas berisiko tinggi, ya nggak? Kenaikan, penurunan, bahkan kerugian, kegagalan, ya nggak? Nah ini lo udah dikasih disclaimer, lu nggak bisa nuntut. Sebenarnya bukan nggak bisa nuntut ya itulah yang gue bilang loophole, ya ambigu atas peraturan gitu loh ya. Kalau udah dibilang ini kan bisa saja mengalami kegagalan. Jadi ketika nanti lu udah dapat dividennya nggak 10%, nggak usah jadi dia cuma bilang kan usaha lagi sulit. Ya. Nah dari sini artinya apa? Lu yang harus pinter kan. Lu artinya ini daripada lu nyemplung dan lu nggak bisa keluar, lebih baik lu nggak usah nyemplung sama sekali. Lu nggak usah nyemplung di hal-hal yang udah pasti nggak bakalan. Kalau gue baca kayak begini, dari return 11%, gue nggak percaya. Apalagi di 30% tadi, kagak percaya gue. Nggak bakalan gue taruh 1 rupiah pun duit gue. 1.000 pun nggak gue taruh, beli ciki juga kagak gue taruh. Kenapa? Karena udah pasti kagak balik. Susah balik. Kagak, ya hampir pasti lah kagak balik gimana. Ya ini kan lo investasi, dia kan tinggal bilang, ini kan investasi bos. Risiko. Ya nggak? Udah lo udah diskakmat. Lo udah diskakmat bos. Lebih lo nggak usah masuk. Nah gitu be. Makanya gue bilang, ya itu tadi loophole tadi guys. Ini yang gue bilang apa, di Bursa Efek tuh ada juga sebenarnya begini ya, perusahaan-perusahaan yang nggak bagi dividen tuh ada. Tapi kan mereka nanti tinggal ngomong, lo kan di Bursa Efek nggak ada kewajiban bagi dividen. Lu mau ngomong apa? Makanya kita sendiri yang riset. Kita sendiri yang riset. Nah jeleknya di sini satu lagi nih, ini kan minusnya satu lagi di equity crowdfunding ini ya, ini nggak liquid guys. Jadi lo mau cairin duit lo sekarang susah, pembelinya siapa gitu loh. Kalau di bursa saham sebusuk-busuknya lo Bursa Efek Indonesia, pembelinya masih ada. Yang kata emiten perusahaan lo yang lo bilang busuk itu ya, lo cairannya masih gampang, masih lebih gampang daripada ini. Ya. Yang ini sekarang lo ya karena kan gue kan udah baca nih komentar-komentar dari mereka yang nyangkut di sini nih. Kan lo nggak bisa cairin kan ya karena nggak liquid. Yang beli siapa? Ya akhirnya sekarang lo duit udah taruh, kuasanya di tangan mereka si perusahaan itu masing-masing. Ya kalau mereka kan tinggal bilang kalau nggak punya dividen, perusahaan lagi sulit loh, ini nggak bisa kasih dividen. Lu mau mengapa? Lu mau mengapa? Ini ya, jadi poin dari gue adalah akhirnya pada penutup gue, janganlah ya ini mungkin tidak melanggar peraturan apapun, tidak ada yang dilanggar gitu mungkin ya, mungkin tidak ada yang dilanggar. Ya sebelum lu pahami kewarasan dalam berinvestasi, yield yang waras itu berapa, yield yang wajar. Hati-hati kalau dia udah nawarin yield nggak wajar, biasanya 99% itu scam, penipuan. Itu poin yang gue mau bilang. Ya, meskipun dibalut dalam lembaga yang kelihatannya resmi gitu. Bahkan udah ada izinnya, bisa jadi itu bisa terjadi guys ya. Ada loophole peraturan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, itu bisa. Dan ya itu aja guys. Jadi sebelum lo nyemplung, nggak usah nebak-nebak deh sesuatu yang udah pasti. Menurut gue yang udah pasti nggak bakalan dia bakal kasih lo segitu. Udah nggak usah nebak-nebak. Nggak usah nyoba-nyoba maksud gue ya. Udah ya sesuatu yang udah pasti lo nggak bakal dapet gitu loh, dividen segitu. Oke, gue rasa sampai di situ aja guys. Gue cuma berharap idenya ini bagus ya. Gue berusaha review seobjektif mungkin. Idenya bagus UMKM. Sayangnya aja ide itu bagusnya tapi sulit untuk dilaksanakan ya. Kita memang mudah untuk mengkritik. Misalnya makanya gue nggak mau terlalu banyak kritik Bursa Efek Indonesia. Kritik itu gampang, tapi ketika kita membangun itu ternyata sulit gitu ya untuk melakukan pengawasan. Membuat sesuatu yang baru tuh gampang. Mengawasinya itu yang susah. Ya, kayak gitu guys. Oke guys, gue rasa sampai sini aja. Baik lagi video gue. Semoga video gue ini bermanfaat ya. Karena data nggak bisa bohong. Oke.